Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan Om Swastiastu. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya karena sudah menyempatkan diri untuk menyimak video kami dengan baik. Jadi karena kelas pengantar pendudukan hari ini dilaksanakan secara asinkron, jadi kami dari kelompok satu itu akan membawakan materi secara online melalui video ini. Jadi kami dari kelompok satu akan membawakan materi tentang tabel kematian. Jadi sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan saya Ayu Dewi Udayani dengan digit NIM terakhir 027 bersama rekan saya. Gede Madripa dengan NIM akhir 035. Saya Frans Kustumorang dengan 3 digit NIM terakhir 183. Nama saya Paniputu Nadia Paramita Dewi dengan digit NIM akhir 226. Kenalkan nama saya Ida Igede Denita Kamiswari, NIM akhir 254. Kenalkan nama saya Niputu Adelia Yogiswari dengan NIM akhir 255. Baik, jadi adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan itu ada 4. Yang pertama itu adalah pengertian dan bentuk tabel kematian atau life table. Yang kedua itu adalah tabel kematian lengkap atau complete life table, di mana di sini akan membahas tentang kolom-kolom pokok dalam tabel kematian dan penyusunan tabel kematian dan contoh penerapannya. Lalu yang ketiga kami akan membahas tentang tabel kematian singkat atau abbreviated life table. Jadi di sini akan membahas tentang hubungan antara tingkat kematian menurut umur dengan kemungkinan mati antara umur X dan X plus N. Dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang rasio bertahan hidup atau survival ratio atau bisa disebut dengan NPX. Jadi kita langsung saja untuk melakukan pembahasan yang pertama. Baik, jadi di sini kita mulai dari pembahasan yang pertama. Jadi apa sih itu tabel kematian? Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Jadi kita bisa simak sama-sama di mana tabel kematian itu memberikan gambaran tentang sejarah kehidupan suatu kohor hipotesis yang berangsur-angsur berkurang jumlahnya karena kematian. Nah, jadi tabel kematian itu mempunyai bentuk yang sangat sederhana dan disusun berdasarkan tingkat kematian menurut umur atau age specific death rate. Dan ini sudah kita pelajari dari presentasi sebelum UTS. Nah, jadi dari tabel kematian ini itu dapat diukur keadaan kematian anggota kohor. Misalnya itu seperti jumlah yang mereka yang masih bertahan hidup pada berbagai tingkat umur, lalu ada harapan hidup sejak lahir atau umur rata-rata yang dapat dicapai dari suatu kelompok penduduk tertentu, seperti itu. Setelah kita mengerti tentang apa sih itu tabel kematian, jadi di sini kita mempunyai asumsi tabel kematian. Jadi ada 4 asumsi tabel kematian. Yang pertama itu adalah kohor hanya berkurang secara berangsur-angsur karena kematian dan tidak ada migrasi masuk dan migrasi keluar atau bisa disebut dengan closed cohort. Yang kedua itu adalah kematian anggota kohor menurut pola tertentu pada berbagai tingkat umur. Yang ketiga itu adalah kohor berasal dari radik tertentu. Dan yang terakhir itu adalah pada tiap tingkat umur, rata-rata orang meninggal mencapai pertengahan antara 2 tingkat umur berturut-turut seperti itu. Jadi setelah itu kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk tabel kematian. Jadi di sini ada 2 bentuk tabel kematian. Yang pertama itu adalah tabel kematian lengkap atau complete life table. Jadi mungkin teman-teman bisa fokus di bagian kiri. Jadi itu adalah atau tabel kematian lengkap itu adalah tabel kematian yang dibuat secara lengkap, terperinci menurut umur 1 tahun. Nah, yang kedua itu adalah tabel kematian singkat atau abbreviated life table. Jadi ini tuh di mana tiap kematian meliputi seluruh umur, tetapi tidak diperinci secara bertahun. Maaf, jadi tidak diperinci secara tahunan, melainkan menurut kelompok umur dengan jenjang tertentu. Misalnya itu seperti 5 tahun atau 10 tahun. Baik, jadi untuk materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya itu adalah tabel kematian lengkap, di mana yang pertama itu adalah kolom-kolom pokok dalam tabel kematian. Tabel kematian terdiri dari 7 kolom, 6 diantaranya menjadikan fungsi tabel kematian. Ketujuh kolom tersebut adalah seperti yang terdapat pada PPT, di mana kolom-kolom dalam tabel kematian itu yang ada 7. Yang pertama itu ada X, di mana X itulah umur tepat dalam tahun, yaitu, lalu ada QX, di mana QX itu adalah kemungkinan mati antara umur X dan X plus 1. Lalu yang ketiga ada LX, di mana LX ini adalah mereka yang bertahan hidup pada umur tepat X. Yang selanjutnya itu ada DX, di mana DX adalah jumlah kematian antara umur X dan X plus 1. Lalu yang selanjutnya itu ada LX, di mana LX adalah tahun kehidupan atau years lived, itu di antara X dan X plus 1. Lalu yang selanjutnya ada TX, di mana TX adalah jumlah total tahun kehidupan atau total years lived setelah umur tepat X. Lalu yang terakhir ada E0X, yaitu harapan hidup atau expectation of life, yaitu jumlah rata-rata dalam kehidupan setelah umur tepat X.
Nah, tabel kematian untuk laki-laki berbeda dengan tabel perempuan, dikarenakan tabel kematian ini mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perkembangan tingkat kematian penduduk. Ini adalah dalam PPT adalah contoh tabel kematian untuk perempuan di Amerika Serikat pada tahun 1960. Baik, untuk penjelasan tabelnya akan saya jelaskan, di mana misalnya pada tanggal 1 Januari pada tahun 1960 terdapat kelahiran bayi sebanyak 10.000. Pada tanggal 1 Januari 1961 jumlah bayi yang dapat merayakan ulang tahun pertama sebesar 97.774 orang, yaitu L1. Lalu jumlah bayi yang meninggal sebelum merayakan ulang tahun pertama sebanyak 2,256 orang atau DO. Jadi kemungkinan bayi itu meninggal sebelum merayakan ulang tahun pertamanya adalah Q0 adalah dengan rumus Q0 sama dengan D0 dibagi dengan L0, di mana D0 itu sudah dijelaskan pada tabel. D0 itu memiliki nilai 2.256, lalu dibagi dengan L0, di mana L0 itu adalah 100.000. Lalu itu dibagi, lalu mendapatkan hasil 0,02256. Nah, di samping itu pula dapat dihitung probabilitas seorang yang dapat hidup hingga umur 1 tahun sebagai berikut, yaitu P0. P0 itu rumusnya itu L1 dibagi dengan L0, di mana L1-nya itu adalah 97.744, lalu dibagi dengan L0 sama dengan yang di atas. L0 itu tadi 100.000, lalu mendapatkan hasil 0,9774. Lalu selanjutnya dari 97.744 orang itu yang dapat merayakan ulang tahun yang pertama pada tanggal 1 Januari 1961 hanya sebanyak 97.589 yang dapat merayakan ulang tahun yang kedua. Ini berarti sebanyak 15 orang itu 15 orang itu dapat dari 97.744 dikurangi dengan 97.589 yang meninggal sebelum berumur tepat 2 tahun. Kemungkinan anak itu meninggal sebelum merayakan ulang tahun yang kedua adalah Q1. Q1 itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu D1 dibagi dengan L1, di mana D1 itu adalah 155 dibagi dengan L1. L1-nya itu adalah 97.744, lalu mendapatkan hasil 0,00159. Adapun probabilitas seorang yang berumur tepat 1 tahun dapat merayakan ulang tahunnya yang kedua adalah P1, di mana P1 itu adalah 2 dibagi dengan L1, sama dengan 97.589 dibagi dengan 97.744, lalu mendapatkan hasil 0,99841. Jadi, rumus-rumus yang saya sebutkan tadi, yang pada slide sebelumnya, dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada Qx. Qx dapat dirumuskan sebagai di mana Bx dibagi dengan Lx. Lalu yang kedua ada Px, di mana Px adalah Lx ditambah dengan 1 dibagi dengan Lx. Lx. Lalu yang ketiga ada Px sama dengan Px ditambah dengan Qx sama dengan 1. Nah, selanjutnya pada 1 Januari 1961 terdapat pula kelahiran bayi sebanyak 10.000 dan jumlahnya berangsur-angsur berkurang karena kematian dan pola kematiannya sama seperti kohort tahun 1960. Begitu seterusnya untuk kohort tahun-tahun berikutnya, yaitu pada 1962 sampai 1964, di mana pada gambar di sebelah kanan itu untuk kejadian lebih jelasnya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut diagram Lexis pada gambar di sebelah kanan, di mana tabel kematian dilukiskan ya pada PPT disebut tabel kematian longitudinal atau generasi karena mencerminkan pengalaman kematian sebuah kohort dari mulai kelahiran hingga anggota-anggota kelahiran kohort tersebut mati semua. Jadi jelaslah bahwa tabel kematian generasi dapat disusun apabila semua anggota kohort tersebut meninggal. Kegunaan
praktis dari tabel kematian generasi ini sangat terbatas. Di samping itu, data yang dibutuhkan untuk pembentukan tabel kematian generasi sering tidak tersedia. Memperhatikan dari kelemahan-kelemahan tabel generasi di atas, dibuatkanlah tabel kematian penampang lintang atau cross selectional life table, di mana tabel kematian model ini menggambarkan tabel kematian kohort sinetis yang mengalami kematian menurut pola kematian menurut umur yang berlaku untuk suatu penduduk untuk periode waktu tertentu. Pada gambar 20 misalnya, tabel kematian untuk tahun 1164 digambarkan oleh penampang lintang AB. Penampang lintang AB ini terdiri dari potongan dari kohort 1160, 1161, 1162, dan 1163. Tabel kematian penampang lintang ini merupakan potret atau snapshot pengalaman kematian yang sedang berlaku dalam demokrasi. Tabel kematian seperti ini sering digunakan. Dan selanjutnya itu saya akan membahas kolom kelima yaitu LX atau tahun kehidupan atau years life, yaitu setelah umur X, di mana pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perhitungan jumlah tahun kehidupan dapat didekati dengan perhitungan jumlah penduduk pertengahan tahun dengan asumsi jumlah kematian terbesar merata dalam jenjang interval antara umur X dan umur X plus 1. Itu terkecuali untuk beberapa tahun kehidupan. Dengan asumsi di atas, maka perkiraan besarnya LX dapat dengan memeratakan jumlah mereka yang bertahan hidup dan permulaan interval umur LX plus 1. Perkiraan besarnya tahun kehidupan dapat ditulis dengan rumus LX sama dengan LX plus 1 dibagi dengan 2. Untuk tahun pertama tidak dapat digunakan rata-rata LX. Dan sebagai pendekatan besarnya yaitu LX plus 1. Seperti telah dibicarakan pada bab sebelumnya, yaitu angka kematian tinggi tidak tersebar merata terjadi pada tahun pertama kehidupan, sehingga pada L0 dan LI tidak dapat didekati dengan rumus di atas. Untuk membedakan besarnya L0 dan L dapat digunakan sebagai rumus sebagai berikut. Yang pertama itu ada L1 sama dengan 0,31 L0 dikali dengan L0, lalu ditambah dengan 0,7 dikali dengan L1. Lalu yang berikutnya ada L1 sama dengan 0,41 dikali dengan L1 ditambah dengan 0,6 dikali dengan L2. Nah, untuk L2 pada umur-umur yang lebih besar dari 2 tahun digunakan rumus LX sama dengan setengah dikali dengan LX plus 1. Apabila mendekati umur tua, mungkin efek serupa juga akan terjadi. Lalu, pada kolom ke-6, juga memuat jumlah total kehidupan setelah umur X dan ditulis dengan notasi TX. Angka pada TX pada umur 0 tahun atau T0 misalnya adalah penjumlahan semua angka LX yaitu L0 ditambah L1 ditambah L2 ditambah L3 sampai dengan Ln. Sedangkan pada TX untuk unsur tepat 1 tahun atau T1 adalah penjumlahan dari L1, L2, L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 sampai dengan Ln. Begitu seterusnya sampai umur TX atau umur berikutnya, sehingga pada besarnya TX dapat ditulis dengan rumus I sama dengan W, lalu TX sama dengan sigma LI atau I sama dengan X, di mana W itu adalah umur tertinggi yang dicapai. Yang selanjutnya tuh pada kolom ke-7 memuat angka harapan hidup atau E0X, yaitu rata-rata jumlah tahun kehidupan setelah mencapai umur tepat X. Kolom yang terakhir ini merupakan kolom yang terpenting pada tabel kematian, karena apabila jumlah total kehidupan setelah umur X dihitung rata-ratanya selama seorang akan hidup setelah umur X, yaitu membagi angka dengan kolom TX dengan kolom LX. Ya, dengan rumus, makanya rumusnya itu adalah E0X sama dengan TX dibagi dengan LX. Dengan rumus di atas didapatkan hitung rata-rata angka kehidupan waktu lahir itu adalah E0 pangkat 0 sebagai berikut, yaitu
E0X sama dengan T0 dibagi dengan L0. Untuk jelasnya, hubungan fungsional dari komponen tabel kematian dapat diilustrasikan pada diagram yang ada di sebelah kanan, yaitu diagram ini dilihat dari sejarah kehidupan suatu kohor hipotesis pada tahun 1 Januari 1960 yang berangsur-angsur kurangnya jumlah karena kematian. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu latihan penyusunan tabel kematian dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah latihan ketiga, yaitu diketahui kemungkinan hidup mencapai 40 tahun dari suatu kelahiran adalah 0,86. Besarnya L0 sama dengan 100.000, sedangkan Q40 sama dengan 0,004, Q41 sama dengan 0,003, Q42 sama dengan 0,004, Q43 sama dengan 0,004, Q44 sama dengan 0,005, dan Q45 sama dengan 0,005. Yaitu kerjakan kolom-kolom LX, KX, DX, dan PX. Yang pertama itu kita mengerjakan yang LX. Kenapa bisa mendapat 86.000? Itu didapat dari kemungkinan hidup mencapai 40 tahun itu jumlahnya 0,86 dikali besarnya LO, yaitu 100.000. Jadi 0,86 dikali 100.000 sama dengan 86.000. Kemudian yang DX, kenapa didapat hasil 258, yaitu dari LX dikali XQ sama dengan 86.000 dikali 0,003 sama dengan 258. Kemudian PX dari hasil I dikurang X, KX sama dengan 1 dikurang 0,003, hasilnya itu 0,997. Kemudian dan untuk mendapatkan hasil 41, 42, 43, 44, dan 45 itu bisa dilakukan atau dicari melalui rumus yang tadi saya jelaskan atau seperti di rumus yang ada di PPT. Next. Selanjutnya, latihan 4. Berapakah kemungkinannya seseorang yang berumur 40 tahun akan mencapai umur 45 tahun? Jawabannya itu kemungkinan seseorang yang berumur 40 tahun akan mencapai umur 45 tahun dengan cara L45 dibagi L40 sama dengan 84,378 dibagi 86.000, hasilnya 0,98114. Maka kemungkinan seseorang yang berumur 40 tahun yang mencapai umur 45 tahun yaitu 0,98114. Latihan kelima yaitu berapakah kemungkinan seseorang yang berumur 40 tahun akan meninggal antara 40 tahun dan 45 tahun? Jawabannya yaitu dapat dikerjakan dengan rumus D40 ditambah D41 ditambah D42 ditambah D43 ditambah D44 dibagi L40, yaitu 258 ditambah 257 ditambah 342 ditambah 341 ditambah 424 dibagi 86.000 mendapat hasil 1622 dibagi 86.000 sama dengan 0,01886, atau dapat dikerjakan dengan cara L40 dikurang L45 dibagi L40 sama dengan 8.600 dikurang 84.378 dibagi 36.000 sama dengan 1.662 dibagi 86.000 sama dengan 0,1886. Selanjutnya latihan 6, yaitu berapakah proporsi dari seseorang yang sekarang berumur 41 tahun akan meninggal sesudah berumur 44 tahun, yaitu L41 sama dengan 85.742
L44 sama dengan 84.802. Proporsi dari orang-orang yang kini berumur 41 tahun akan merayakan ulang tahunnya yang ke-44 tahun, yaitu L44 dikurang L41 sama dengan 84.802 dibagi 95.724 didapatkan hasil 0,98904. Jadi, proporsi dari orang-orang yang kini berumur 41 tahun akan merayakan ulang tahunnya yang ke-44, yaitu sejumlah 0,98904. Setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-44, orang-orang ini akan meninggal semua. Jadi, proporsi seseorang yang sekarang berumur 41 tahun akan meninggal sesudah umur 40 tahun. Itu sama dengan proporsi yang dapat merayakan ulang tahunnya ke-44 yang besarnya 0,98904. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tabel kematian singkat. Tabel kematian singkat merupakan tabel kematian yang lebih pendek tetapi ketepatannya hampir sama dengan tabel kematian lengkap. Tabel kematian ini pada umumnya dihitung atas dasar kelompok umur 5 tahunan. Di dalam suatu populasi yang kurang baik distribusi, umumnya perhitungan dengan tabel kematian singkat lebih tepat. Beberapa notasi dalam tabel kematian singkat ditulis dengan subskrip sebagai berikut. Yang dimana N with X, di mana N adalah besar jenjang atau interval dan X menyatakan tepat umur X dan digunakan sebagai permulaan interval sebagai NWD ialah jumlah kematian di antara umur tepat X dan umur tepat X tambah N. Untuk kolom L digunakan notasi seperti L 5 sampai 9 untuk 5 L 5 atau L 10 sampai 4 untuk 5 L 10. Sini ada beberapa rumus-rumus dari tabel kematian singkat yang bisa dilihat di PPT yang jadinya T X sama dengan I sama dengan W sigma I sama dengan X. E pangkat 0 X sama dengan TX per LX. Dan di sini juga ada contoh tabel kematian singkat untuk perempuan di Chili pada tahun 1940-an. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu hubungan antara tingkat kematian menurut umur dengan kemungkinan mati antara umur X dan umur X tambah N. Perkiraan besarnya nilai X atau kemungkinan mati antara umur X dan X tambah 1 dapat dihitung dengan menggunakan data tingkat kematian menurut umur atau ASDR atau sama dengan MX. Perhitungan ini dapat dijelaskan dengan bangan di bawah ini. Pertama yaitu AB atau penduduk permulaan tahun atau PX atau DC dengan keterangan penduduk akhir tahun atau PX ditambah 1 dengan EB atau jumlah kematian pada tahun tersebut atau DX, HF atau dengan keterangan penduduk pertengahan tahun atau FPX. Dengan rumus yaitu MX sama dengan DX dibagi PX sama dengan DX per PX dikurang 1 dibagi DX. Maka didapat MX dikali dalam kurung PX dikurang 1 per 2 DX sama dengan DX. MX dikali PX sama dengan DX ditambah 1 per 2 MX dikali dengan DX, maka didapat dengan hasil 2MX dikali PX, yaitu sama dengan DX dalam kurung 2 ditambah MX, yaitu selanjutnya yaitu 2MX sama dengan DX dalam kurung 2 ditambah MX dibagi PX, sama dengan DX dibagi PX dalam kurung 2 ditambah M. Yaitu didapat hasil DX dibagi PX, yaitu 2MX dibagi 2 ditambah MX. Jadi didapat QX sama dengan 2MX dibagi 2 plus MX. Untuk tabel kematian singkat dengan jenjang umur N, maka menjadi rumus NQX sama dengan 2N NMX dibagi 2 plus N
NMX. Jadi apabila tingkat kematian singkat menurut umur di suatu negara atau daerah diketahui, maka tabel kematian singkat dapat dibuat. Sekian materi dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu rasio bertahan hidup atau survival ratio atau SR atau NPX. Untuk keperluan membuat proyeksi penduduk, tapi kematian dilengkapi dengan kolom rasio bertahan hidup atau survival ratio yang ditulis dengan simbol NPX. Sebagai contoh proporsi Provinsi Bali pada tahun 1990. Jumlah penduduk perempuan berumur 0 sampai 4 tahun sebesar 121.432 orang. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1995, hanya sebesar 119.627 orang yang mencapai umur 5 sampai 9 tahun. Rasio bertahan hidup SR dari umur 0 sampai 4 tahun sampai umur 5 sampai 9 tahun adalah sebagai berikut. SR 1990 per 1995 sama dengan 5L5 dibagi 5L0 sama dengan 119.627 dibagi dengan 121.437.000, hasilnya yaitu 0,9854. Pada tahun 2000 mereka yang dapat mencapai umur 10 tahun sampai 14 tahun sebesar 119 dibanding 94 orang. Dari 119, 7 orang yang pada tahun 1995 berumur 5 sampai 9 tahun. Rasio bertahan hidup adalah sebagai berikut. Di sini ada kesalahan ketik sedikit di bagian rumus yang paling bawah. Jadi sebenarnya itu bukan 121.627, tapi itu adalah harusnya 119.627. Nah, jadi tinggal dibagi 119.094 dibagi dengan 119.627. Nah, hasilnya itu akan menjadi 0,9954. Teman-teman, jadi dari pertanyaan dan jawaban yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu dapat ditulis dengan rumus yang ada di layar ini. Jadi teman-teman bisa lihat di mana rumusnya itu akan menjadi NPX sama dengan NLX ditambah dengan N dan dibagi dengan NRX. Di mana perlu kalian ketahui, jadi untuk pembuatan proyeksi penduduk dan apabila rasio bertahan hidup atau NPX dari masing-masing kelompok umur itu diketahui, maka tinggal mengalihkan dengan jumlah penduduk. Misalnya umur 50 sampai 54 tahun pada tahun 1995 dengan NPX yang sesuai dengan 0,92919. Jadi maka akan didapat diproyeksi jumlah penduduk umur 55 sampai 59 tahun pada tahun 2000 sebesar 5.357 dikali dengan 0,92919 dan hasilnya itu adalah 446.791. Jadi karena materi kami sudah dibahas semua, jadi selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, untuk pertanyaannya mungkin bisa dikirim di grup. Dan kami akan mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman yang kalian berikan. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, karena kita sudah berada di akhir presentasi, jadi kami dari kelompok 1 berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dengan baik. Dan kami dari kelompok 1 memohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada presentasi kami kali ini, seperti kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam pengetikan dalam presentasi. Jadi sebelum kami menutup, izinkan kami membaca pantun terlebih dahulu. Jadi kami di sini mempunyai pantun di mana bisa diasah buat bertani, bawa ke ladang naik berarti, selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Jadi karena tadi dibuka dengan Om Swastiastu, jadi kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih dan selamat siang. Maaf, weh. Nggak apa-apa, aku tahu kalian capek. Udah, kirim deh. Thank you hari ini, bye-bye. Nat, pause aja deh dari sekarang, Nat. Dari sekarang deh upload ntar ya videonya di YouTube. Iya. Kirim dulu. Ya.